Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Syamsul dari kelas pendidikan Geografi A. Saya akan menjelaskan pengertian teodolit, bagian-bagian, serta cara menggunakannya. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama pengarah kasar, berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Yang kedua, klem pengunci vertikal, untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Yang ketiga, penggerak halus vertikal, untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rembu ukur atau objek secara halus. Yang keempat, tempat baterai, berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. Yang kelima, klem pengunci lingkaran horizontal, untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Yang keenam, penggerak halus lingkaran horizontal, untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rembu ukur atau objek secara halus. Yang ketujuh, skrup pengatur nifo, untuk mengatur posisi gelembung nifo berada pada titik tengah. Yang kedelapan, handle, untuk pegangan pada alat. Yang kesembilan, pengatur fokus lensa okuler, untuk fokus lensa okuler ke objek. Yang kesepuluh, nifo tabung, untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyamar rata. Yang kesebelas, display dan papan tombol, untuk pempajaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Yang ke-12, nifo kotak, berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Yang ke-13, plat dasar, untuk bertumpunya pesawat teodolit. Yang ke-14, lensa verticalizing, untuk melihat dan memosisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Dan yang terakhir, klem pengatur fokus benang, untuk memperjelas benang pada lensa atau benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Adapun cara menggunakannya, yang pertama, letakkan pesawat di atas statif dan ikat dengan baut. Setelah pesawat terikat dengan baik pada statif, pesawat yang sudah terikat tersebut diangkat dan diletakkan di atas patok yang sudah diberi paku. Kemudian, tancapkan salah satu kaki tripod dan pegang kedua kaki tripod lainnya. Kemudian, lihat paku bawah menggunakan sentring. Jika paku sudah terlihat, kedua kaki tripod tersebut baru diletakkan di tanah. Setelah statif diletakkan, semua dan patok beserta pakunya sudah terlihat, ketiga kaki di statif baru diinjak agar posisinya menancap kuat di tanah dan alat juga tidak mudah goyang. Kemudian, lihat paku lewat sentring. Jika paku tidak tepat, kejar pakunya dengan skrup penyetel. Kemudian lihat nifo kotak. Jika nifo kotak tidak berada di tengah, maka alat posisinya miring. Untuk mengetahui posisi alat yang lebih tinggi, lihat gelembung pada nifo kotak. Jika nifo kotak berada di timur, posisi alat tersebut akan lebih tinggi di timur, sehingga kaki sebelah timur dapat dipendekkan. Setelah posisi gelembung di nifo kotak berada di tengah, alat sudah dalam keadaan waterpass, namun masih dalam keadaan kasar. Cara menghaluskannya, gunakan nifo tabung. Di bawah teodolit terdapat 3 skrup penyetel, sebut saja skrup A, B, dan C. Untuk menggunakan nifo tabung, sejajarkan nifo tabung dengan 2 skrup penyetel. Misalnya, skrup A dan B, kemudian lihat posisi gelembungnya. Jika tidak di tengah, posisi alat berarti masih harus ditengahkan. Setelah nifo tabung berada di tengah, baru kemudian diputar 90 derajat atau 270 derajat dan nifo tabung bisa ditengahkan dengan skrup C. Setelah ada di tengah, berarti posisi nifo kotak dan nifo tabung sudah sempurna, lalu lihat sentring. Jika paku sudah tepat di lingkaran kecil, maka alat sudah tepat di atas patok. Tetapi jika belum, alat harus digeser terlebih dahulu dengan mengendorkan baut pengikat yang terdapat di bawah alat ukur. Geser alat agar tepat berada di atas paku, namun jangan diputar karena jika diputar dapat mengubah posisi nifo.
Setelah posisi alat tepat berada di atas patok, pengaturan nivoo tabung perlu diulangi. Setelah selesai, tentukan titik acuan dan jangan lupa mengunci skrup penggerak horizontal. Kemudian nyalakan layar dengan tombol power. Kemudian, setting sudut horizontal pada 0 derajat, 0 menit, 0 detik, dan tekan tombol set 2 kali. Kemudian tekan tombol V per persen untuk menampilkan pembacaan sudut vertikal. Nah, setelah semua langkah tadi selesai, sekarang teodolit sudah siap untuk digunakan dan kita bisa mulai bekerja dengan alat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus untuk mengolah data. Yang pertama, untuk menentukan jarak datar. Rumusnya adalah jarak datar sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Selanjutnya, untuk menentukan jarak miring. Rumusnya adalah jarak miring sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Selanjutnya adalah untuk menentukan beda tinggi dari tempat berdiri alat atau BM1 ke rambu ukur titik selanjutnya. Rumusnya adalah delta H sama dengan tangen 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai koordinat X pada titik selanjutnya. Rumusnya adalah X sama dengan sin azimut atau putaran sudut dari alat ke backside menuju ke titik berikutnya, dikali jarak datar ditambah X atau BM1 atau tempat berdirinya alat. Untuk menentukan koordinat titik Y, rumusnya adalah Y sama dengan cos azimut atau putaran sudut dari alat ke backside menuju ke titik berikutnya, dikali jarak datar ditambah northing BM1 atau Y BM1 sudut tersebut. Demikianlah beberapa materi tentang teodolit yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.